Ya Kabir ya Hafiz
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini terus Allah masih memberikan kita karunia yang begitu besar sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berdoa dan berdoa bagi kita dan melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu
akhaffa wa la atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ma sholaitu, tidaklah aku sholat khalfa ahadin, di belakang seseorang, sholatan, akan sholat akhaffa, yang lebih ringan, wala atamma, dan lebih sempurna, min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sholatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukabbir, dan tidak bertakbir siapa imam, ma lam yafruq, selagi belum selesai siapa al-mu'adzin, orang yang ada, minal iqamati, dari mengumandangkan iqamah, wa ma lam tastawi, dan selagi belum rapi, belum sama, belum rapi, belum sejajar. Apa? As-sufufu, saf-saf, barisan-barisan. Wa yarfa'u, dan meninggikan siapa al-imamu, imam, sautahu, akan suaranya imam, bil takbirati, akan takbir-takbir. Baik takbir al-ihram maupun takbir iqamah. Wala yarfa'u, dan tidak meninggikan siapa al-makmum, makmum, sautahu, akan suara makmum, illa, kecuali bi qadri ma, seukuran perkara, yusmi'u, mendengar, siapa mendengarkan atau memberi dengar siapa makmum, nafsahu, akan dirinya makmum. Wa yakwi, dan berniat siapa al-imam, seorang imam, al-imam, akan menjadi seorang imam, liyanala, supaya mendapatkan siapa imam al-fadla, akan keutamaan. Fa idza lam yanwi, maka apabila lam yanwi, tidak berniat siapa imam, sholat, maka sah apa? Sholatul qaumi, sholatnya satu kaum atau makmum. Idza nawau, apabila berniat siapa kaum, al-iqtidaa, akan mengikuti bihi, kepada imam. Wanalu, dan mendapatkan siapa kaum, fadlal qudwati, akan keutamaan menjadi makmum. Wa yusirru, dan mensirkan, maksudnya mensirkan itu sir, samar-samar, bukan sama-sama, sir itu pelan, jadi suaranya pelan, ya. Tidak meninggikan, berarti merendahkan. Wa yusirru, dan mensirkan atau menyembunyikan, menyamarkan pelan-pelan, suaranya kencang. Bidu'ail istiftahi, akan doa iftitah. Wa ta'awudhi, dan ta'awud, kal munfaridi, seperti sholat munfarid atau sholat sendiri. Ini untuk imam, ya. Wa yusiru, dan mensirkan imam, bidu'ail istiftahi, akan doa iftitah, wa ta'awudhi, dan baca ta'awudz, kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendiri. Wa yajharu, dan menjaharkan atau mengeraskan siapa imam, bil fatihati, akan surah Fatihah, baca Fatihah, was surati, dan baca surah, fi jami'i subhi, pada seluruh sholat subuh atau seluruh rakaat subuh,
wa awwalatil maghribi, dan 2 rakaat awal pada salat maghrib, wal isya'i, dan salat isya. Wa kadzalika, dan begitu juga yang demikian al-munfaridu, bermula salat sendiri. Jadi salat sendiri juga dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita kepada pembahasan tentang sholat berjamaah. Karena di sholat berjamaah itu sudah dipastikan ada yang namanya imam dan ada yang namanya makmum. Bisa disebut sholat berjamaah. Enggak mesti jamaahnya itu banyak, enggak mesti makmumnya banyak. Cukup ada seorang imam dan 1 orang makmum, maka itu sudah bisa dikatakan sholat berjamaah. Ya, berjamaah. Enggak mesti banyak, enggak mesti jajar penuh. Maka pada pembahasan adabul imam wal qudwah ini ada 8 adab yang bagi lil imam, siogianya mesti bagi seorang imam ada 8 adab-adab yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat berjamaah atau sholat ada imam dan ada makmum, ada orang yang mengikuti. Yang pertama adalah adabnya seorang ketika menjadi seorang imam, yakni ayyukhaffifa as-shalat, meringankan seorang imam akan sholat. Jadi sholatnya enggak diberatkan. Maksud diberatkan itu apa? Bacaannya jangan panjang-panjang karena ada makmum. Karena kondisi makmum itu, kondisi orang yang mengikuti seorang imam itu berbeda-beda. Enggak semuanya sama. Ya, enggak semua sama. Bahkan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada salat zuhur dengan bacaan yang tiwal mufassal, yang bacaannya panjang-panjang itu, jelas-jelas ayat sampai kepada 30 ayat, yaitu 30 ayat begitu Rasul. Dalam sholat asar setengahnya, dan juga pada sholat maghrib di bawah ilmu mufassal dengan akhir-akhir surat yang mufassal, surat yang pendek. Bahkan al-aula wabil bacaan Rasul 30 ayat ini keseluruhannya tadi tahfidz, jadi secara ringan, yang ringan. Tapi al-aula la syama idza kasra jamu, apabila jamaahnya banyak. Karena ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajat wa idza shalla nafsi falyutawil masha. Ketika kau sholat, apabila salah seorang kalian sholat bersama orang-orang dalam artian sholat berjamaah, kalau khafif maka sholatnya harus diringankan, bacaan yang dipanjangin karena kondisi orang berbeda-beda. Fa inna fihim ad-dha'ifa, di antara jamaah, di antara orang-orang itu ada orang yang lemah, entah sakit entah apa, tapi entah dalam kondisi sakit dia masih mau berjamaah. Ini harus
numpang santai. Karena apa? Nggak kuat nanggung jamaah. Yakin ya. Seandainya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin nggak bakal kuat. Kayak Idul Fitri, jalanan tutup total. Ya, kayak ibu-ibu yang pada ke masjid. Karena masih dia kuat di lapangan, kita lapangan di mana? Lapangan sono, itu jalan udah bisa. Susah, ditutup. Ya, sebesar seandainya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang bermain bukan akal tapi iman. Gitu. Ya, jadi kudu tahu seorang imam kondisi makmumnya, kondisi orang yang ada di belakangnya. Ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orang yang banyak kebutuhan, mungkin ada anak-anak. Kalau kita sholat lama, ada yang bawa anak. Nah, terus sampingnya namanya bocah. Masa kita sholat bocah lagi kakaknya aja. Ya, asal berdoa kakaknya aja lagi. Ini kan takut kita. Kalau sholat kita tak mungkin mikirin bocah. Berbocah lagi ya, apalagi sholatnya pakai kacamata orang depannya. Ada bocah lagi ya, asal bocah kan semua ya kacamata bodi hijau. Ya, jadi sholatnya lama banget gitu. Maka bukan kita melarang anak-anak sholat di masjid atau berdoa di masjid, bukan. Ya, bagus mereka yang perlu tahu jalan ke masjid, tapi yang bawa anak gurunya jagain anaknya. Dari rumah udah nasihatin dari masjid ada kadarnya, sholat ikutin, nih kalau bapak ya, ada juga lebih. Kalau bapak lari-lari, ada juga balik dah. Ini kan kekuatan dilepas. Lah kan ada bapaknya. Ya, saya yakin punya sholat atau punya mana bicara bapaknya pada mana tahu. Ini kan diomelin, orang tuanya ngomel. Oh, jangan di masjid diomel, bukan diomelin. Dibimbing sama orang tuanya dulu. Ya, anak-anak perlu tahu masih berlatih dirinya, tapi itu ada bimbing dari orang tua, jagain. Contohnya orang tua, anak main ke masjid, bocahnya kacau di masjid, ada dia apa acak-acakan, becek ke bawah wudhu, pada becek suara motor semua. Ini lagi kata orang tuanya marah. Masjid, bapak udah bocah main, tuh saya masjid. Ya bapaknya juga ke masjid, itu lagi kita ke masjid. Ya udah bapak main. Iya, itu ya, bukan melarang anak-anak untuk di masjid, bukan. Ya, gitu. Jadi kalau tahu pada mau. Wa idza sholat nafsi falidhil masya. Kalau sholatnya sendiri panjang sebelum amat. Kalau sholatnya sendiri baca surah Al-Baqarah rakaat pertama. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca bebas kalau sendirian kan, karena kita nggak bawa orang. Ya, ibarat kita bawa mobil sendiri, mobil nggak ada kandungan nyawa. Nah, kalau bawa mobil, bawa penumpang, kita perlu kan nyawa orang. Ya, sholat juga begitu Pak. Ya, paling khofif, yang kayak dirinya itu ada yang pertama. Maka Anas bin Malik beliau pernah berkata bahwa beliau sholat di belakang, tidak pernah sholat di belakang seseorang sholat yang lebih ringan dan lebih enteng ketimbang sholat baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasul ketika sholat pasti melihat dulu makmumnya, pasti tahu kondisi makmum. Ya, karena di belakang ada orang yang lemah, ada orang yang banyak kebutuhan, ada yang orang tua, orang umur, ada anak-anak. Jadi sholatnya diringankan. Gitu. Kemudian ada yang kedua yang harus diketahui oleh seorang imam adalah wala yukabbir dan tidak bertakbir imam malam yafrug selagi belum selesai siapa awal muadzin seorang muadzin minal iqamati dari iqamah walam tastawi as-sufuf dan jajaran belum rapi. Ini mutar-mutar jadi imam setahu ya emang ketahuan masih pada dulu malah juga udah baru masuk
konteksnya si imam takbir, ya baca takbiratul ihram. Kemudian di salah satu adatnya fayul tapi yamin wa shimal fa idraha falatan amara bi tasbih. Seorang imam kudu tengok kanan kiri, ya, ketika selesai dia berdiri barisan sudah rapi, tapi itu tengok kanan kiri. Wayal tapi yamin wa shimal, tengok kanan kiri dia kondisi makmum, oh udah rapi, baru siap-siap. Faidrah alam amar bitasbih. Kalau dia ada yang bolong, maka itu imam kudu juru rapetin, ya, kudu suruh rapetin. Barisan udah rapi, tapi ada yang bolong atau barisannya renggang-renggang, suruh rapetin, jangan renggang, mentang-mentang emang dia malah dikit dia. Biasanya bertanpa sholat bertanpa kayak sholat waktu dalam itu, ada berkompit tuh ada jarak. Rapi kan sholat, ya. Terus sholat emang di rumah juga bareng-bareng, kadang nggak masuk akal. Sholat kudu ada jarak, karpet kudu digulung, segala macam. Iya, salaman aja ini ada salaman pakai kaki, nggak rusak kan? Itu zaman rusak. Sholat Jumat nggak boleh, ya. Karpet kudu digulung. Laki yang memiliki naik mobil, laki depan bini kulit belakang, emang dia rogal belakang. Kalau gitu nggak masuk akal. Jadi seorang imam itu kudu tengok kanan kiri, lihat dulu kalau ada barisan yang bolong atau belum rapat masih regang, maka imam kudu juru rapetin, ya rapetin. Wal muadzinu yuakhirul iqamah anil adzan bi qadri salat al-asr. Nah, lihat dulu seorang wajib kudu mengakhirkan iqamah. Jadi muadzin itu kudu mengakhirkan iqamah dari azan seukuran manusia bisa mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat. Karena kan kondisi beda-beda, apalagi sholat maghrib ada yang baru pulang capek, ya ada yang masih ada yang belum makan. Nah maka nih ketika seseorang yang melaksanakan sholat tapi di depannya telah disiapkan hidangan, ya maka Rasul beramar minta bil asya. Rasul perintahkan untuk mendahulukan makan dulu dah, ya makan dulu. Emang kita lagi mau makan nih, kalau udah hidangan depan kita nih, tiba-tiba kalau diazan yang di koma, ya udah dulu makan. Karena apa? Tolong difirah karena untuk mendapatkan ketenangan dalam hati lagi sholat, dalam pikiran, ya apalagi sholat punya
jarak sini, ya dia jarak sini. Lah imam masih sujud, makmum berdiri. Jadi makmum itu ada yang masuk baris, dia ikut sholat, ambil kedoknya, ucap Allahu Akbar. Lah yang lagi sujud berdiri, makmum imam masih sujud. Gitu, ya. Apalagi ada di makmum itu suaranya jangan dikencengin kalau makmum. Ya. Nah ini wala yarfa'ul makmum sautahu, dan makmum jangan meninggikan suaranya illa bi qadri ma yusmi'u sama kecuali seukuran dirinya bisa dengar. Jadi kalau makmum jangan dikencengin, ini imam takbiratul ihram Allahu Akbar, lah makmum baru Allahu Akbar, orang enggak ada. Jangan dikencengin suaranya, makmum pelan aja udah cukup seukuran dia bisa dengar. Cukup imam aja yang sudah dikencengin. Komando. Ya. Jangan dikencengin. Wala yarfa'u al-maqmu sawta illa bi qadri ma yusbihu nafsahu. Kemudian wayadwi, dan berniat siapa al-imam seorang imam, al-imam ada menjadi imam, jadi imam berniat jadi imam, ya, supaya apa? Dia nafal, supaya mendapatkan keutamaan seorang imam. Terus bagaimana kalau sholat berjamaah imamnya enggak dia jadi imam? Maka faiza lam yakfi, apabila seorang imam tidak berniat sholat qaumi, maka sholat orang yang ada di belakangnya dia jadi imam, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Sholat faiza lam yakfi maka sholat qaumi, maka sholatnya sah, tapi dia terhitungnya sholatnya sholat muqaddam. Ya. Faiza lam yakfi al-imamatu sholat sholatu munfaridan, sholat munfaridan. Karena dia enggak berniat jadi imam. Ya, enggak berniat jadi imam. Iza nawa, apabila berniat siapa Allah al-intida'a bihi, akan mengikuti seorang imam. Jadi sholatnya makmum itu sah apabila si makmum ini dia berniat sholat untuk mengikuti imam atau jadi makmum, walaupun si imam enggak niat jadi imam, maka jamaah sholatnya sah. Ya, jamaah sholatnya sah. Wanalu, dan mereka mendapatkan fadl tingkatan keutamaan sholat berjamaah. Beda lagi ceritanya kalau seandainya begini, ada seorang jadi imam, kemudian dia gak jadi imam, dia gak berniat. Ada makmum, kalau tadi gambarannya imam gak berniat jadi imam, tapi yang mengikuti berniat jadi makmum, maka sah di sholatnya balik. Sholat makmum dapat pahala sholat berjamaah, walaupun si imam dapat sholatnya munfarid. Beda lagi gambarannya ketika ada seseorang imam di depan, dia gak niat jadi imam. Ada makmum baris di belakang, tapi gak niat jadi makmum. Ya, kata kita berjamaah, tapi ini makmum gak berniat jadi makmum, atau gak berniat ikutin imam. Paham gak nih? Paham gak? Kalau tadi kan ada imam gak berniat jadi imam, dia gak niat ya, jadi imam, tapi yang mengikutinya atau makmum dia berniat jadi makmum ikutin imam, maka sholat jamaah ini sah sholatnya dan dia mendapatkan keutamaan itu jamaah, kecuali imam dapatnya munfarid. Nah sekarang gambarannya ada imam dia berniat jadi imam, ada makmum tapi dia gak niat jadi makmum, gak niat ikutin, tapi dalam gerakannya yang di depan ruku dia ikut ruku, yang di depan sujud dia ikut sujud, itu sholatnya nggak sah, batal.
ya batal. Lihat malu wajib ala salat ini bila ramil bainahuma, karena dia enggak ada ikatan antara keduanya, antara yang jadi imam dan jadi imam, enggak ada ikatan. Dia sujud ikut sujud, dia ruku ikut ruku, tapi enggak ada ikatan antara imam dan makmum. Kalau tadi seandainya gambarnya begini kan, sering kita lihat ada orang yang sholat sendiri, kita mau berjamaah, tiba-tiba kalau kita mau sering pakai kode ya baik, kalau nggak usah pakai nyolek, asal kita di samping kita tahu mau ngapain, pakai dikasih kode, colek, nggak perlu terlalu ada penjelasan ini. Kita pasti kalau orang yang kaget kan, kalau dia pelan, ada yang kalau orang, ya, kalau kagetan tiba-tiba jatuhnya mati, ya, udah cukup, dia udah tahu kita dari sampingnya, apalagi kalau sholatnya tadi sendiri, jangan satu, jangan jauh begini, di sampingnya ada jarak sedikit, paling digoreng sedikit, tinggal ya, digoreng sedikit, gitu. Ya, terus sampai kemudian tinggal sholatnya sendiri, terus ada orang yang datang, itu kan yang tadi di depan kan dia bisa jadi imam, dia bisa jadi imam, loh harga, tiba-tiba ada yang datang, apa dia tinggal di rumah? Gak usah ngerubah niat. Nah yang baru datang yang perlu tahu niat jadi makmum, yang jadi imam gak perlu merubah niat, kalau ya bukan suatu orang saya jadi imam, nggak usah, ya nggak usah, harus dirubah. Jadi ketika imam nggak berniat jadi imam, ada orang yang ikut di belakangnya, tapi dia berniat mengikuti atau jadi imam, maka sholatnya sah. Kalau gambarnya ada imam, dia berniat jadi makmum, dia mengikuti, tapi dia nggak berniat jadi makmum, maka sholatnya juga sah. Ya, karena dia berkata. Kemudian ada yang keempat, tadi ada yang ketiga ya. Ada yang pertama adalah imam harus meringankan sholatnya. Ya, ingat itu, imam perlu meringankan bacaan-bacaan dalam sholat, terkhusus bacaan setelah Fatihah. Ya, bahasa banyak atau bacaan-bacaan doa-doa di dalam setiap gerakan, dalam gerakan rukunya, i'tidalnya, sujudnya, ya, perlu disesuaikan dengan kondisi makmum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, imam jangan buru-buru takbir. Kalau muadzin belum selesai mengadakan iqamah, terus barisan belum rapi. Makanya imam itu butuh tengok kanan kiri yang ada di belakangnya. Barisan sudah rapi, belum. Kalau ada barisan yang bolong atau barisan belum rapat, suruh buat rapetin. Apalagi kalau saatnya sholat berjamaah, idealnya ada di belakang imam itu orang yang duduk selevel dengan imam, ya, guru yang selevel dengan imam. Maksud selevel itu ya ilmunya sama lah, ya ilmunya sama, kefasihannya, alimnya, semuanya, guru yang ada di belakang imam. Karena apa? Ketika imam batal atau imam terjadi ada kesalahan, bisa ditambih, atau ketika ia berhenti bisa menggantikan dan gantiinnya di barisnya. Ya, ini imam batal, makanya itu disiapin kalau imam batal itu kanan. Kan bingung kalau nggak ada pintu belakang, dia nggak tahu, dia mau terusin aja dosa, dia mau keluar bagaimana?
imam takbir tapi selagi barisan belum rapi, terus kemudian imam muadzin belum selesai mengumandangkan iqamah dan kudu lihat kanan kiri kondisi makmum barisannya. Kemudian si imam kudu meninggikan suaranya ketika dia melantunkan takbir di setiap takbir, baik takbir al-ihram ataupun takbir intiqal. Dan si imam jangan meninggikan suaranya kecuali ada ukuran yang dia dengar. Gitu. Kemudian yang keempat, yasiru bidua iftahi, si imam harus mensirkan, jangan menarikkan atau mengencangkan suara ketika membaca ayat kita. Wa ta'awudz dan ta'awudz kalau munfarid seperti sholat sendiri. Ya, jadi si imam ini baca doa yang kita kudu sir pelan. Allahu Akbar. Seukur didengar, gak usah pakai dijahatin. Kita bisa perlu jahat, perlu tinggi suaranya. Ketika baca doa kita, ya sir aja, gak usah dijahatin. Yang berjahat, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Gak usah disirkan. Buat anak musik dan baca ta'awud. Jadi imam itu setiap rakaat ketika akan baca surah Fatihah ataupun baca surah setelah Fatihah diawali dengan membaca ta'awud dan baca tasir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca-bacanya berjaharin di dua rakaat awal. Ya, rakaat awal sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau sholat zuhur siang Jumat, ya dijaharin boleh aman sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Wa yaqra'u bil Fatihati wa surati fi jami' sunnah, dan imam menjaharkan kepada surah Fatihah dan surah setelah Fatihah di dalam seluruh rakaat sholat subuh. Ya, jadi seluruh rakaat subuh itu 2 rakaat bacaannya kudu jahar, Fatihahnya ataupun baca surahnya. Wa awwalatayil maghrib wal isya'i kadzalika munfarid, dan juga 2 rakaat awal dari sholat maghrib dan sholat isya. Dari sholat maghrib 2 rakaat awal itu dijaharkan, bacanya dikencengin suaranya, dan juga sholat isya 2 rakaat awal. Wa kadzalika munfarid, begitu juga sholat sendiri kan. Sholat sendiri juga kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya 2 rakaat yang awal itu bacanya dijaharin. Jangan pakai suara malu-malu ya. Apa yang kalian siang suka malu-malu. Iya, malu-malu. Lagi sholat subuhnya bareng-bareng. Itu sholat subuh. Kayak dulu. Sering banget kalau pakai kudus. Kamu merasa sholat subuh juga. Begitu gitu. Malu-malu. Beda kalau punya apa? Makanya beda. Allahumma bina fi man hadayt, beda. Coba kalau sholat subuhnya jam 9. Jadi sholat munfarid itu sholat sendiri juga dijaharin, tapi jaharannya dikira-kira, ya dikira-kira seukuran, nggak seperti sholat berjamaah pada sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan diri. Wa yajharu bi qawli amin fil jahriyati. Wa yajharu, dan menjaharkan siapa imam bi qawli amin, akan ucapan imam amin fil jahriyati pada salat yang jahriyah yang dijaharkan. Ya, wa kadzalika ma'mum juga ma'mum. Maka ketika selesai baca surah Fatihah, pas di akhir surah Fatihah mengucapkan lafaz amin harus dijaharkan pada rakaat yang bacaannya dijaharkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
baik imam maupun makmum. Ini tadi ada penjelasannya, gurunya larang. Nanti kita bahas penjelasannya. Ya, karena memang diterusin, tapi mau beberapa waktu kalau ngaji maka memang banyak jebakannya. Ya, beda menonton bola. Bola 2 jam istirahat ditungguin, istirahat yang bola ditungguin. Ya, kalau ngaji mah setengah jam. Banyak setannya 5 menit daripada lapangan bola, apalagi dekat TV. Banyak istirahat karena sebelum matahari nih, itu setan udah nyebar ranjau. Kalau boleh kan lemparin duri, kalau di sono ditaruh batu, ya, di sono taruh paku, asal dulu, dan dulu kan begini, dan ada yang begini, ada yang begini, ada nggak? Ada macam-macam. Udah pernah jebakan, udah pernah ranjau. Maka kesian, daripada lukanya terlalu berat nanti selesai aja dulu ya. Ya mau bantu lukanya dulu deh. Karena kita mau tempur lagi nanti. Ya. Tapi kalau bisa lawan maka segini mana ada apa? Kita terusin. Siapa terusin aja deh. Enggak jawab. Balik kalau yang agak ngaji nih, enggak tahu yang ngaji itu di masjid di Solo pada asal sengaja di masjid. Iya. Maka tidak akan kemarin ngaji dia tahu gitu. Ya. Jangan saking nyimak komentar tanpa ilmu. Ya, banyak orang komentar tanpa ilmu. Banyak Pak. Banyak. Sholat bisa wajib. Wajib ya? Sholat bisa wajib Pak? Wajib. Boleh jawab kan? Wajib. Jangan kita jawab sholat itu jarang-jarang. Sholat bisa wajib. Wajib. Berjamaah? Wajib. Berjamaah? Benar. Wajib nggak? Berjamaah wajib nggak? Woi, Sudah. jawab kan? Sudah. Berjamaah wajib nggak? Seandainya berjamaah wajib, itu gimana sholatnya berada di rumah sendiri ya? Jadi. Seandainya berjamaah wajib, ini makmum wajib. Ya. Maka sholatnya wajib. Tapi ada waktu-waktu ibadah, waktu-waktu sholat yang dia sunat buat diakhirkan. Di antaranya apa? Ketika masuk waktu sholat, tapi di situ diadakan tahlil, ya, mencari ilmu. Dan waktu yang diakhirkan itu waktunya punya waktu banyak panjang. Isya apa ada waktunya Pak? Sampai kapan? Sampai sebelum pengulian dan subuh. Juga jabatan juga. Daripada pikir-pikir pakai bahasa tahlil. Ataunya sebelumnya aja. Ini waktunya panjang Pak. Apalagi yang disunahkan bisa diakhirkan. Bahkan ada Pak yang ketika dia mengadakan satu tahlil itu asar, sebelum asar itu tahlil. Jadi waktu asar terus kapan sholatnya? Maghrib. Udah maghrib. Ntar sholat maghrib pakai wudhu besar. Ada begitu Pak. Tapi itu nggak sembarangan. Ada ilmunya, jangan pakai kata. Komentar tanpa ilmu. Ya. Jadi sunnah diadakan ketika dilakukan satu kebaikan. Tahlil. Sholat wajib. Ya, berjamaah. Sunnah wajib. Ngaji wajib. Wajib ya ngaji wajib. Habis ngaji makan-makan. Ya. Makan-makan. Berarti nggak sekarang mah. Besok kalau makan seberapa.
Jadi jangan sampai anugerah yang Allah berikan, nafas di nafas yang kadang kita sia-siain, yang kita nggak pikir kita anugerah yang terbesar, nafas, ketut aja kita berapa? Kalau ketut buat nanti anugerah, wah, yang nggak bisa ketut, operasi mas 10 juta, di masa yang senang coba berapa? Buat nanti, asli mas jurus, enak banget, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Itu kan ada pikiran kita, itu karunia Allah, nikmatnya luar biasa. Pikiran kita pada rezeki nikmat itu win makan enak. Ini nafas ini kita rasakan, yang pada nafas ini tadi kita sampaikan nafas juga hormat, nafas yang keluar dari dirimu adalah langkah dirimu menuju kepada kematian. Maka jangan sampai dengan anugerah yang tanpa kita sadari berbuat sia-sia bukan pada tempatnya. Jadi terhadap Pak, ada bungkusannya, ya dari bungkus-bungkusin. Oh, ini nafas yang berguna nih. Dari habis maghrib, sebelum maghrib ada. Ini nafasnya berguna nih. Dimanfaatkan buat ibadah. Sampai jam 7:30 berberapa lagi. Jangan bilang nafasnya manfaat, nafasnya berguna. Yang karena tanpa kita sadari. Kita bahkan begitu. Ngomong, yang mengaji begitu lah. Lama dipikir. Dulu itu bagaimana? Mudah-mudahan ya kita bisa kita amalkan, bisa kita pergunakan dalam keseharian kita, terlebih ketika kita pergunakan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu makna bahwa nanti pada hari Sabtu Ba'da Zuhur ya kita diundang peringatan Maulid Muhammad SAW di Majelis Taklim Baitul Ma'mur. Itu dari pasar berada di depan. Pemerintah buat mohon maaf, jangan diblokir dari jam 2 sampai jam 5 untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ya hadir pada waktu ini, saya menyampaikan karena yang ada waktu nanti kita seperti hadir ya di lingkungan kita. Kita hadir di jawab insya Allah. Dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari sampai berarti kepada saya di Masjid Jamiah Ikhlas DKM pimpinan Ki Haji Rosmini Halil Jalan Raya Kampung. Kalau nggak tahu dari kajian terus kita yang terakhir negara kurangnya itu masuk ke jauh lah sekitar 200 meter sebelah kanan itu masih warna hijau. Di situ Pak, kalau nggak tahu saya anterin. Kalau saya suruh saya ya. Jadi kita jawab insya Allah waktunya malam Ahad besok pada Isya. Gitu. Dan untuk kegiatan kita yang kita laksanakan di setiap hari subuh, baca sosial berdoa, ya membaca istiqomah, ya kita bisa hadir demi meraih keberkahan, kampung kita akan berkeberkahan, ya kita hadir insya Allah untuk tausif sampai memiliki haji Musa Rahman dari Ente Abu.